Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf karena pertemuan teman-teman ya di pagi ini. Kita juga mengucapkan terima kasih yang mau hadir partisipasi ikut dalam kegiatan praktikum bimbingan kelompok. Sebelum kita melaksanakan kegiatan ini, tentunya kita bersama bahwa ada yang mau minta silakan dalam pakai terima kasih ya. Sebelum saya menjelaskan kegiatan kita hari ini apa, alhamdulillahnya kita kenalan dulu ya. Karena ada belum ini aku kenal teman-teman semuanya gitu. Ini kan sekelas pasti boleh disebutkan nama sama hobinya ya. Hobinya apa? Mulai dari kita dulu ya. Perkenalkan nama saya Diana ya, bukan Dina. Diana Pria Jaitur, dipanggilnya Diana Dina. Terus hobi saya itu ini membaca. Silakan mau mulai dari mana kopi ya? Dari sini ya, silakan. Sok, mangga. Kita, oh keren. Korea. Panggilnya apa? Ini? Ubi. Jangan galak ya. Kayak mana? Saya Muslimin, saya sama berarti. Panggilnya Alwi. Saya Alwi tadi. Ini Dimas. Ini tadi di mana? Ini Revan ini. Ya, terima kasih karena sudah memperkenalkan masing-masing gitu ya. Jadi di sini kita mau melaksanakan kegiatan bimbingan kelompok. Ada yang tahu bimbingan kelompok itu apa? Nggak ada. Yang laki-laki mungkin ada yang tahu. Pernah mirip ya? Waktu kapan? Semester 1. Semester 1 saya di sini itu kegiatan memberikan layanan pada individu dalam kegiatan kelompok dengan mengadakan kelompok ya. Yang dimana di sini saya sebagai pemimpin kelompoknya, teman-teman sebagai anggota kelompok. Jadi tujuannya di sini itu untuk mengembangkan kemampuan berkomunikasi teman, mengembangkan pendapat gitu ya dari suatu permasalahan untuk juga memecahkan masalah, menuntaskan masalah yang akan kita bahas hari ini. Nah, di sini saya menggunakan teknik homeroom, yang dimana teknik homeroom itu seperti suasana di rumah. Jadi teman-teman santai aja, santai gitu ya, mengungkapkan pendapatnya secara santai. Terus juga kalau mau makan bisa sambil makan, ya anggap aja di suasana rumah gitu ya. Mau makan silakan, tapi ketika berbicara nanti jangan sambil mengunyah misalnya. Terus juga di kegiatan ini ada namanya asas-asasnya. Yang pertama itu asas kerahasiaan, di mana kerahasiaan di sini itu jadi teman-teman ketika memberikan pendapat di sini setelah berdiskusi di sini jangan dibawa jangan dibedakan ke orang lain. Jadi kita saja yang tahu di sini gitu ya. Terus juga ada yang asas keterbukaan, di mana nanti teman-teman bisa terbuka menyampaikan pendapat teman-teman. Terus juga memberikan solusi dari teman-teman silakan secara aktif gitu ya. Jangan malu-malu gitu ya. Terus juga kesukarelawan. Jadi teman-teman datang ke sini itu sukarela enggak ini? Benar kan paksa? Oke ya. Jadi itu. Terus kita sepakati waktunya ya. Waktu di sini kita menggunakan 40 menit.
jam. Boleh kan? Oke. Ya. Benar. Oke, sebelum kita selanjutnya nih, kita briefing dulu supaya nggak tegang. Coba-coba kelihatannya tegang banget ini. Ya, kita briefing supaya kita saling mengenal lebih dalam lagi ya, supaya lebih praktis. Oke, teman-teman nanti ikuti apa kata saya. Kalau misalnya saya bilang satu, akan satu. Kalau saya bilang dua, akan dua. Kalau saya bilang tiga, kan? Kalau saya bilang empat, akan empat. Tapi akan saya acak. Misalnya dua, tiga, gitu ya. Tapi harus cepat, konsentrasi. Oke, oke. Kita simulasi dulu. Oke, satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Tiga, dua, lagi. Empat. Dua, satu, empat, tiga, satu, empat, dua, tiga. Oke. Sekali lagi, tapi harus cepat ini mbak ya, harus konsentrasi. Ketawa duluan. Oke. Satu, dua, tiga, empat, dua, satu. Oke, tepuk tangan. Oke, saya tegaskan kembali ya. Jadi kegiatan kali ini kita akan melakukan kegiatan bimbingan kelompok dengan waktu 45 menit. Nah, topik yang akan kita bahas itu tentang meningkatkan kepercayaan diri. Relate learning sama teman-teman. Ya. Oke. Apakah teman-teman sudah siap untuk kita melakukan hal selanjutnya? Sudah siap. Sudah nyaman dulu ya? Ada yang mau makan dulu silakan. Sambil makan nggak apa-apa, santai aja dulu. Kan kita anggap aja ini suasana di rumah gitu ya. Kita langsung saja ke tahap selanjutnya, yaitu di tahap ini kita membahas tentang topik meningkatkan kepercayaan diri. Nah, menurut teman-teman meningkatkan kepercayaan diri itu apa sih? Kita pengen dengar pendapat teman-teman satu-satu. Kepercayaan diri itu apa? Ya apa ya? Gak malu terus pendek. Berani terus. Dari mana ini kami laki-lakinya gimana nih? Untuk laki-laki meningkatkan kepercayaan diri apa? Dan mencoba. Ada lagi? Jangan malu-malu, ungkapkan aja pendapatnya. Belajar untuk berani berkomunikasi. Berani melawan rasa malu, ya bisa. Jadi kepercayaan diri itu ini ya, apa sih, menerima kemampuan dirinya, menerima potensi dirinya. Jadi apa yang bilang sama orang lain itu kita nggak masuk hati. Jadi kita lebih menerima diri kita sendiri. Apa sih faktor-faktor yang menyebabkan kepercayaan diri itu rendah? Ya. Ya. Bisa itu yang paling ini ya, paling mempengaruhi banget gitu ya hubungan orang itu terhadap diri kita gitu. Ada lagi? Ayo jangan malu-malu. Teman-teman yang laki-laki ini coba. Saya pengen dengar. Ya, bisa dari diri kita tadi ya, dengan yang dikatakan Sampera gitu ya, malu gitu kan. Malu ketika kita misalnya berpakaian seperti ini, tapi orang lain yang berpakaian lebih dari kita. Orang lain memandang kita rendah gitu ya.
dunia dengan melalui karena kita sudah percaya diri kita. Apa yang ada di diri kita udah jadi penerimaan di diri kita. Jadi kita udah menanam omongan lain itu udah menghormati gitu kan, dia ngomong gitu. Karena kita udah menerima kemampuan diri kita sendiri. Nah, menurut teman-teman, gimana sih cara kita untuk meningkatkan kepercayaan diri? Gimana? Gimana cara meningkatkan kepercayaan diri teman-teman? Harus pede, boleh. Kemudian ada lagi dari perempuannya coba. Iya, bisa. Berani berpendapat bisa. Lagi. Udah? Udah. Oke. Betul dan benar kita harus berani coba, berani berpendapat. Kita menyampingkan rasa malu kita, gitu ya. Biasanya kan teman-teman kita dari namanya insecure, insecure terhadap orang lain, insecure melihat orang lain itu bisa lebih dari kita, gitu kan. Bisa berbicara di depan orang banyak, gitu kan. Bisa tampil dengan santai gitu, di depan orang banyak. Tapi sebenarnya ketika kita bisa melatih diri kita dengan baik, itu bisa meningkatkan kepercayaan diri kita. Oke, di sini Teteh punya cuplikan video pendek. Nah, nanti teman-teman bisa disimak dan pahami. Terus juga nanti Teteh minta pendapatnya satu-satu ya. Ini mah ini pendapat satu-satu, jadi harus bisa mengungkapkan pendapatnya. Gitu ya. Dari salah. Di sini nggak bakal ini, nggak bakal tersakit, ya. Enggak, jangan malu-malu karena di sini juga kan kita percaya diri. Kita belajar itu kita kan percaya diri. Kelihatan nggak?
Tadi kan udah ya. Apa sih isi dari video itu yang saya jelaskan? Maaf, kebetulan selesainya ini kalau terus nanti dia mengubah jadi yang bikin jadi kita perlu percaya diri itu kan diri kita sendiri yang sebenarnya dia biasanya lulus dari pemalu dia nggak punya teman baru waktu kita berani mulai bergaul banyak teman gitu diri sendiri yang mulai sendiri yang berani buat mulai ya mulai benar ya tadi ya masalah sih gimana nah gimana jadi untuk mengubah diri sendiri itu dimulai dari kita sendiri. Kita mungkin selalu menganggap orang lain itu apa ya nggak mungkin padahal diri kitanya yang jadi tadi juga kan ditampilkan itu ada video ya dia melihat video ada iya video motivasi dan itu dia apa sih membangun kepercayaan dirinya untuk bisa berinteraksi lagi dengan teman-teman. Nah di sini apa sih pengalaman teman-teman begitu pengalaman teman-teman ketika renang saat apa aja tetap main dari satu-satu ya ini mbak ya sama dari siapa dulu cowok deh soalnya dari tadi belum terus so, pengalaman ketika kepercayaan dirinya itu misalnya di kelas ngapain gitu atau di lingkungan sekitar kondisinya seperti apa gitu sampai menyebabkan teman-teman itu percaya diri. Kenapa nggak berinteraksi? Kalau main game misalnya, Menjaga yang lain gitu ya, minder gitu. Ini kayaknya pernah mengalami pinter dalam hal apa ya bidang apa? Berarti orang percaya diri itu ketika teman-temannya bisa public speaking ya bagus gitu ya. Terus juga jawabnya lancar gitu ya. Terus ada lagi? Ada? Enggak. Pasti. Boleh tuh. Jadi ketika teman-teman ini kan tadi kurang percaya diri di keadaan yang suatu keadaan gitu ya. Nah, gimana sih cara supaya teman-teman itu bisa meningkatkan kepercayaan diri teman-teman tersebut dalam kondisi teman-teman yang disebutkan tadi gitu? Gimana? mencoba membantu. Misalnya dari sebenarnya tidak pernah sudah menjawab dari mencoba untuk mencoba menjawab. Berani untuk menjawab gitu ya. Mana yang misalnya gimana caranya gitu supaya gitu. Iya, pede cara supaya pede itu kayak gimana? Ya, mungkin tadi mau di kelas ya berinteraksi gitu ya. Bisa untuk mencoba berinteraksi pelan-pelan sama teman-temannya, jangan merasa apa ya, ini takut untuk ini dikucilkan, jangan seperti itu. Kita coba aja dulu ya, coba dulu supaya kita ada keberanian. Dari siapa tadi Rudi, gimana caranya supaya nggak insecure gitu dalam kelas dengan teman-temannya bisa public speaking.
Itu aja. Bisa mah. Ya, bisa ini ya mungkin bisa sebelum presentasi ya biasanya. Presentasi kita mempersiapkan dulu bahan materinya, kesatuan. Biasanya latihan di rumah juga ya betul baca gitu. Supaya kita lebih pede. Coba tadi pengen tentang gimana cara kamu meningkatkan kepercayaan diri kamu. Nggak peduli sama orang maksudnya yang bikin aku gimana nggak peduli gitu loh, peduli diri sendiri aja. Jadi tidak memikirkan orang lain gitu ya, kita fokus sama diri sendiri aja, nggak perlu mikirin orang lain mah terserah mereka gitu. Tapi kita mau gimana juga, orang masih ngomong ingin jadi buat apa gitu, kita mikirin Penilaian orang lain kan berbeda-beda ya terhadap kita, jadi gimana kita menerimanya aja. Nah, tadi kan teman-teman juga udah menyampaikan pendapat teman-teman. Nah, tadi di sini pengen teman-teman tulis 3 komitmen teman-teman sama komitmen teman-teman untuk meningkatkan kepercayaan diri. Boleh ya? Kalau komitmen satu aja. Tapi kalau misalnya itu komitmen itu kalau misalnya dari ya, iya kayak misalnya tadi saya berkomitmen gitu saya besok atau hari ini juga gitu akan berani mencoba gitu. Kenapa bisa jadi? Cuman, nah makanya itu kita mencoba untuk berani. Karena ini kan untuk bisa merubah diri kita menjadi lebih baik kan butuh proses, nggak harus sekaligus. Ya. Bisa terus. Semangat tinggal kalau bisa teman-teman apa namanya pendengar yang baik, terus bisa berbicara dengan ilmu. Juga terus teman-teman oke. Nah, kan tadi teman-teman udah menuliskan 3 kelebihan dan komitmennya. Apakah pengen kalian membacakan itu ya satu persatu gitu ya? Boleh ya? Tapi tenang aja kan tadi kata-kata di sini menggunakan asas rahasia. Jadi apa yang kita udah bicarakan di sini jangan dibawa keluar, jangan sampai orang lain tahu gitu ya. Cukup dikit sama kita aja. Oke, mau dimulai dari siapa dulu? Oke, sama enggak? Enggak apa-apa, jangan malu-malu. Untuk tangan semuanya. Enggak.
Kemudian dari saya itu berhitung selanjutnya tidak bisa dicoba bertanya pada guru bergaul dengan teman komitmen saya jadi tidak akan diam dan lebih sering berinteraksi dengan teman. Kalau mau juga silakan, nggak apa-apa. Kalau saya bisa bergaul dengan teman sekolah dan maupun bersaing. Berani membaca, dua bisa berani mencoba baru. Menurut saya janji akan bisa percaya diri akan berani mencoba baru. Hebat ya teman-teman udah meneruskan komitmennya. Saya harap dengan komitmen yang kamu miliki bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari. Gak apa-apa kalau aja perlu langsung harus berubah ke yang baik gitu ya. Ada stepnya kok, pelan-pelan aja. Oke. Ini kan tadi kita udah melihat video, terus juga menyampaikan pendapatnya masing-masing ya, terus juga menuliskan 3 kelebihannya, komitmennya. Nah, gimana sih perasaan teman-teman setelah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok ini? Nah, terus apa aja yang bisa teman-teman dapat dari kegiatan ini gitu? Bisa tahu kelebihan. Bisa tahu kelebihan teman, terus bisa tahu cara mempercayai diri. ya bisa tahu cara mendapatkannya ya. Terus ada lagi? Nggak ada, benar. Ini ada nggak? Kita bisa tahu cara meningkatkan kepercayaan diri kita sesuai versinya masing-masing ya. Nggak apa-apa, terlambat juga menerima diri kita. Yang penting kita bisa apa ya? Bisa menerima dengan baik gitu. Nggak harus terpaksa. Oke teman-teman, jadi sesi bimbingan kelompok kita hari ini pertemuan pertama ini berakhir ya. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam kegiatan ini. Teteh minta salah satu dari kalian menyimpulkan dan memberikan pesan dan kesan dari kegiatan kita. Oke, stop banget. Menyimpulkan kegiatannya, pesan-pesannya gimana? Pembelajaran percaya diri terus jadi tahu tentang percaya diri. Ada pesan-pesannya coba dari laki-laki, mungkin dari Saya jangan malu berinteraksi terus berani mencoba dan disitu kalau bisa kalau bisa saya terima kasih ya. Dari perempuan ini siapa? Pesan dan pesannya. Semuanya semoga kalau ikhlas bisa berjuang dengan Ada lagi? Pesannya, pesan ini. Ada lagi yang disampaikan? Udah. Oke ya. Katanya mengucapkan terima kasih kembali buat teman-teman yang sudah berpartisipasi aktif ya untuk menyampaikan pendapatnya, dan juga tadi kita harap teman-teman bisa berkomitmen dengan baik setelah tadi memutuskan komitmennya. Mungkin hanya itu ya
Dan mohon maaf mungkin ada kekurangannya dari kegiatan hari ini. Kita tutup dengan baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.